Ya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel AS Creator. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Amarullah, pengamat yang ada di Pangandaran. Di sini saya akan memberikan satu alasan bahwasannya Pangandaran hari ini lagi defisit anggaran 351 M. Kalau dikalkulasi ini nilainya sangat fantastis gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang harus dilaksanakan dan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran. Dilansir dari detik.com, ini bisa dilihat bahwasannya peminjaman ini sangatlah rasional untuk bagaimana caranya peningkatan yang memang ada di Kabupaten Pangandaran ini menjadi sangat signifikan. Dilansir juga dari Harapan Rakyat untuk bagaimana caranya dari hasil lansiran tersebut Pangandaran memiliki satu defisit yang sangat fantastis nilainya. Untuk bagaimana caranya ini bisa diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun. Dilansir juga dari Fokus Jabar, ini bagian dari strategi untuk bagaimana caranya Pangandaran hari ini mengatasi defisit. Ini menjadi sangatlah harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran. Untuk bagaimana caranya Pangandaran hari ini dalam kondisi yang sangat defisit ini menjadi satu gebrakan awal untuk memicu bagaimana stakeholder dan juga pemerintah yang ada di kawasan Kabupaten Pangandaran ini menjadi istilahnya semangat lah, karena kan beberapa dari tenaga-tenaga honorer dan juga tenaga-tenaga pendidik dan juga tenaga kayak seperti di rumah sakit itu kan seperti pegawainya itu tidak, istilahnya beberapa bulan itu tidak dibayarkan itu secara kewajibannya ataupun haknya dalam menjalankan mereka sebagai pegawai, lalu hak afirmasi dari pemerintah itu tidak dibayarkan secara haknya. Itu kan menjadi satu tugas dari pemerintah untuk bagaimana caranya pemerintah Kabupaten Pangandaran ini dari mulai kepegawaian lalu ke pemerintahan ini bisa diselesaikan dalam persoalan haknya. Karena kalau tidak mau, kalau mereka bekerja pasti kan harus ada upah. Kalau disangkut pautkan dengan hadis bahwasannya ketika dia bekerja sebelum keringatnya itu kering, maka harus segera dibayarkan. Ini kan hampir dari 3 bulan, 5 bulan sampai 7 bulan ini kan tidak dibayarkan. Makanya ini perlu adanya kolaborasi antara istilahnya penyelesaian dari persoalan defisit yang makin hari istilahnya nilainya itu fantastis. Pertama, memang dari peminjaman tersebut yang dulu pernah dilakukan oleh Bapak JJ Wiradinata sebagai mantan Bupati Kabupaten Pangandaran ini melakukan pinjaman. Tapi menurut tanda kutipnya kemarin saya melihat dari dilansir dari media bahwa detik.com peminjaman tersebut kan langkah pertama harus disetujui oleh pihak DPRD untuk bagaimana caranya merencanakan dan memusyawarahkan apa yang menjadi satu defisit atau keuangan yang sangat defisit itu sangat signifikan. Itu berarti kan harus ada musyawarah antara pihak legislatif dan pihak eksekutif untuk bagaimana caranya menekan angka defisit ini menjadi penurunan. Tapi dalam lansiran detik.com tersebut tidak memang menjadi
pencerahan untuk bagaimana caranya pemerintah yang kemarin itu meminjamkan uang kepada pihak ketiga, yaitu pihak bank. Tapi di sisi lain, dulu ketika Bapak JJ Wiranata ini kan targetannya bagaimana caranya Pangandaran yang saat ini istilahnya kemarin itu mau disamakan dengan kabupaten lain, itu kan perlu adanya peningkatan secara pembangunan, peningkatan secara arsitek, atau bukan arsitek tapi pembangunan yang signifikan untuk bagaimana caranya ada kesamaan dengan kabupaten lain yang sudah berjalan bertahun-tahun. Kabupaten Pangandaran kan ini masih 2013, istilahnya pemekaran 2013 yang ingin disamakan dengan kabupaten lain yang sudah berpuluh-puluh tahun dalam istilahnya menjalankan pemerintahannya. Berarti kan harus ada istilahnya memeras antara pendapatan dan juga penghasilan lalu diefisiensikan. Berarti kan dulu Bapak JJ Wiranata ini menjadi orang yang memang memiliki satu kapasitas untuk bagaimana caranya Pangandaran ini sekelas kabupaten baru, namun secara ininya bisa menjadi peningkatannya signifikan. Nah, ini ada beberapa yang memang kemarin ada dilansir dari Fokus Jabar bahwa Ibu Citra hari ini akan melakukan pinjaman dengan tenor jangka waktu 5 tahun. Ini untuk menutupi bagaimana Kabupaten Pangandaran ini menjadi satu kabupaten yang dianggap Pangandaran ini tidak mempunyai istilahnya tadi defisit secara besar-besaran, nilai fantastik, nilainya sangat besar. Nah, Ibu Citra hari ini mau menekan angka defisit tersebut dan untuk mensejahterakan para karyawan dan juga untuk mensejahterakan para pegawai yang ada di Kabupaten Pangandaran. Lalu yang kedua, jikalau ini memang menjadi satu kekuatan dan strategi, ini bisa dilakukan bahwa efisiensi dari pengelolaan ataupun pendapatan, pengeluaran untuk apa yang menjadi satu pembangunan ini bisa diefisiensikan. Seperti apa? Ya kayak efisiensi tentang bagaimana ini nih ada yang tidak perlu dilakukan, coba istilahnya diminimalisir. Kira-kira apa nih yang memang harus dilakukan oleh pemerintah dan apa yang tidak seharusnya dilakukan pemerintah. Karena ada dua, ada keinginan dan kebutuhan. Jikalau itu dianggap sebagai kebutuhan maka lakukan. Jikalau itu dianggap sebagai keinginan, itu kan dianggapnya sebagai kayak tidak masuk pada hal efisiensi. Jikalau itu masuk pada hal efisiensi, berarti kebutuhan apa yang memang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam persoalan pembangunan, dalam persoalan peningkatan. Ini bisa ditindaklanjuti. Lalu yang ketiga, bahwa apa yang menjadi satu strategi untuk mengefisiensikan anggaran ini, ataupun ya tadi ada defisit ya kelasnya tinggi lah, seperti kabupaten lain kan dianggapnya kemarin ada isu bahwa Pangandaran ini lagi sekarat, yang dengan demikian bahwa Pangandaran lagi sekarat ini dianggap sebagai dianggap kayak mau mati gitu. Berarti kan kalau memang hal itu dilontarkan oleh Bapak Gubernur Deddy Mulyadi mengafirmasi apa yang menjadi istilahnya di lapangan ini sudah terjadi, dan memang ini dianggapnya oleh Bapak Gubernur Pangandaran ini lagi sekarat. Berarti kan apa yang menjadi apa yang harus dilakukan oleh Bupati Bu Citra hari ini gitu dalam persoalan bagaimana dalam kesekaratan itu pemulihan dalam persoalan peningkatan apapun ini bisa dilakukan oleh Ibu Citra Fitriawi sebagai Bupati Pangandaran. Lalu yang selanjutnya ini kan dari kemarin ada dana bagi hasil desa dari 93 desa untuk bagaimana caranya secara
pendapatan dari pajak dari setiap desa itu kan diakomodir oleh pemerintah lalu dikembalikan lagi ke desa. Itu kan kisaran 3 bulan sampai 7 bulan. Ini kan belum dikembalikan kembali. Berarti kan itu butuh adanya peningkatan secara signifikan dari apa yang menjadi satu pemikiran dari Bupati Pangandaran untuk mengembalikan apa yang menjadi pendapatan dari pajak tersebut dikembalikan lagi ke desa-desa yang memiliki potensi besar dalam persoalan peningkatan desa. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam persoalan ini, karena mau tidak mau peningkatan ataupun penyelesaian dari defisit yang nilainya fantastis ini perlu dilakukan oleh bupati yang baru, karena mau tidak mau jikalau terus hari ini masih memiliki utang ataupun memiliki pinjaman yang sangat signifikan nilainya, maka Pangandaran tidak akan bangkit dan mencapai tujuan bahwa Pangandaran wisata yang berkelas dunia yang memang sejahtera di mata masyarakat, sejahtera di mata pemerintah ataupun kepegawaian, sejahtera di mata yang lainnya gitu, ataupun di mata kabupaten-kabupaten lain dianggap sebagai kabupaten lain itu Pangandaran adalah tidak lagi sekarat. Itu dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam demokrasi semuanya. Bagaimana hari ini Pangandaran? Yuk tuliskan di kolom komentar apa yang menjadi satu pembahasan kita di video hari ini dan apa yang memang harus kita bahas dalam persoalan kedepannya untuk bagaimana caranya pembahasan yang dianggap setelah teman-teman yang melihat video ini adalah menarik. Itu dari saya untuk teman-teman mendapatkan info-info selengkapnya dan info-info yang menarik di video-video selanjutnya. Allahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.